tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Angkatlah puji-pujian dan bersoraklah bagi kebesaran Tuhan Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Kemuliaan dan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, Maha Pengasih, tak terhitung kebesaran dan pengorbananmu yang telah menebus dan menyelamatkan umat ciptaanmu dari dosa dan maut. Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, lahir dalam kehinaan, perdamaian supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Atas kasih-Mu Tuhan, kami bersukacita dan ajarlah kami untuk tetap setia dan taat sebagaimana umat yang telah Kau tebus. Dan sempurnakanlah sukacita kami pada perayaan Natal Pemuda Remaja Raposo HKBP Banjibago menjadi anak-anak mengisi tabungnya penuh dan tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita baca epistel kita, yaitu tertulis pada Amsal 8 ayat 15 hingga ayat yang ke-36. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tegur mencari aku akan mendapatkan berkat. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga di tiap pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita dengarkan khotbah dari RFH HKBP dengan judul Aku Bersyukur.
Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air, untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Berfirmanlah Allah,
menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis pohon, supaya ada tumbuhan di bumi. Maka jadilah demikian, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Maka jadilah demikian, itulah hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung di udara. Maka jadilah demikian, itulah hari yang kelima. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut dan gambar rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Diciptakannya laki-laki dan dinamainya ia Adam. Lalu Tuhan Allah membangunkannya. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan rusuk yang diambil Tuhan Allah, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dinamainyalah ia Hawa. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan itulah hari yang ke-6. Kemudian Allah sudah melihat yang diciptakannya itu baik. Dan ia pun beristirahat pada hari yang ke-7. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat 1 dan 3, jauh dari saudara Tuhanku. Beribu, beribu.
sebuah taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang bentuknya itu. Seluruh kebutuhan mereka disediakan oleh Allah. Bahkan mereka dapat menikmati buah-buahan yang ada di taman itu. Hanya saja Allah melarang mereka memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Hai perempuan, aku tahu Allah pasti melarangmu makan buah yang dari tahun ini, bukan? kamu salah ular. Allah memperbolehkan kami untuk makan semua buah yang di taman ini. Sebelum buah dari kami bersama teman-teman kami. Tidak begitu. Karena Allah mengetahui bahwa kita kamu makan buah yang dari tahun ini, kamu akan salah seperti itu. Harun tergoda oleh ular dan ia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah ini sama padaku. Aku akan memberikan buah ini kepada suamiku. Dia pasti sama sekali. Ada, kemarilah. Makanlah buah ini. Buah ini sama padaku. Setelah Adam dan Hawa memakan buah larangan itu, mereka duduk malam. Kemudian datanglah malaikat Tuhan untuk mengusir mereka dari taman itu. Pergilah, karena kalian telah berbuat dosa di taman ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan vokal solo dari Petrus Sutagara.
saw her getting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your tongue, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Maybe there's a God above, but all I never learned from love was how to shoot somebody who loves you. Is it not a cry that you hear at night? Is it not someone who's in a lie? Is it cold and is it broken? Hallelujah, hallelujah, Terima kasih. Kita kembali bernyanyi dari Gium Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 2, Alam Raya Berkumandang. Hallelujah,
tidak mengingat semua kesalahan umatnya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kini Dia datang untuk menebus dosa kita. Apakah yang diperbuat Tuhan untuk menebus dosa manusia? Hidup yang tidak mampu memuaskan hati manusia membuat manusia merasa kurang oleh karena keinginan yang tidak terpenuhi. Apakah yang terjadi ketika manusia telah hidup dalam dosa? Tidak menjaga kesucian, manusia semakin jatuh ke dalam dosa, banyak pergaulan bebas dan hawa nafsu yang di luar batas, anak remaja semakin liar, bergaul di luar ketetapan Tuhan, dan jauh dosa itu semakin dalam. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Menyanyiakan waktu, teknologi semakin berkembang dan manusia mulai hanyut di dalamnya. Manusia mengabaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dan pergi untuk membuang waktunya bersama gadget mereka yang tanpa sadar menjadi musuh dan terseliput pembunuh berdarah dingin. Manusia bahkan rela melupakan imannya demi terlihat sempurna di dunia. Bahkan Alkitab tidak lagi menjadi pedoman hidup, tetapi digantikan oleh kedahsyatan teknologi. Hilangnya kasih, manusia semakin liar dan tidak pernah mensyukuri apa yang dimilikinya. Dia selalu ingin memiliki dunia yang secara diam-diam menghancurkan lingkungannya. Seorang anak rela menyakiti hati ibunya hanya demi kesenangan semata. Hancur hati ibumu, apalagi hati Tuhan.
dan berpaling kepada dunia yang lebih menjanjikan. Menjanjikan memang, tetapi menjanjikan kepada kehancuran iman, dan akhirnya penyesalan itu datang. Kepalsuan mulai menyebar, topeng itu semakin tebal dan membuat jurang dosa itu semakin menambah lebar. Manusia kehilangan saja sebuah alasan untuk melakukan dosa segala kembali. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kium Baru, Dia lahir untuk kami. Apakah engkau manusia sehingga engkau mengingatnya? Allah tidak mengingat semua kesalahan umatnya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kini Dia datang untuk menebus dosa kita. Apakah yang diperbuat Tuhan untuk menebus dosa manusia?
Tuhan, kasihilah aku. Tiada yang baik dalam diriku. Aku kotor dan melumuran dosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kain mesir, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun bawang merah seperti kain kusubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Seluruh dosa-dosaku terus menghantui waktuku. Aku telah kehilangan kemampuan, kekuatan, dan harapan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku yang mencoba memulihkan segala pelanggaranku. Aku yang berpura-pura tidak tahu bahwa Engkau melihat segala pelanggaranku. Oh, betapa tercelanya aku. Firman Tuhan mengatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Maka aku hilang kesalahanmu di hadapanmu. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku yang telah mengkhianati segala kasih setiamu. Aku yang telah berpaling darimu karena keinginan dariku yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan menurut selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas orang-orang yang akan berharapan akan Dia. Ya Tuhan, selamatkanlah aku dari dunia orang mati yang mengintai aku. Lepaskanlah aku dari hari-hari yang kulewati dengan meneteskan air mata bagi saya. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin.
dendam dengan kecapi, sebab kerajaanmu akan segera datang. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang mendatang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah untuk bumi, sehingga Ia telah memberikan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, maka pemerintahan ada di atas semuanya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas 4:18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan kalau rahmat Tuhan telah datang. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadanya suatu pertanyaan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Ia menamakannya Immanuel. Mazmur 72 ayat 10-11. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba menyatakan bumi. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa dia dihambakan. Matius 1 ayat 22-27. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba menyatakan bumi. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun berkata kepadanya dan mempersembahkan persembahannya kepada mereka, kepada Tuhan, yaitu emas, kemeja, dan perlu. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mulia. Lukas 20 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya tidak diterima menjadi anak. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 25. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan melahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditunjukkan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Yohanes 1 ayat 9-10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak tahu. Yohanes 16 ayat 1. Seorang perempuan bersuka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan ceritanya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Sesungguhnya perempuan yang paling berbahagia adalah Maria, karena ialah yang melahirkan juru selamat dunia. Mari kita dengarkan kor RNA AKBP dengan judul Natal Pertama.